Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mister Montaha. Mohon maaf ya sebelumnya, suara saya lagi grok, lagi kurang normal. Tapi nggak apa-apa, walaupun demikian, saya masih tetap semangat untuk membuat video pembelajaran demi kemajuan diri saya sendiri, sehingga anak-anak didik saya juga nanti akan mendapat pengetahuan tambah lewat video yang saya buat ini. Dan video yang saya bikin ini saya beri judul latihan soal halaman 17. Maksudnya nanti anak-anak bisa belajar di rumah, dibuka buku modul ajar ini pada halaman 17. Sengaja saya bikin latihan agar kita terbiasa belajar melalui soal-soal latihan, sehingga dengan mengerjakan soal-soal latihan itulah yang saya maksud dengan belajar. Dengan mengerjakan soal artinya sama dengan belajar. Yang tidak pernah mengerjakan soal berarti mereka tidak belajar. Oke, ayo kita lanjutkan belajar kita lewat media online ini. Oke, silakan kita lanjut. Baik, anak-anakku yang kami sayangi, pada video itu persis saya ambil dari kitab modul ajar bahasa Inggris pada halaman 17. Ada semacam perintah lah, answer the following question correctly. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, what is it? Pertanyaannya berbunyi, what is it? Apa ini? Pertanyaan yang kedua berbunyi, what is the taste of bitter melon? What is the taste of bitter melon? Apa rasa buah pare? Yang ketiga, what is the taste of ginger candy? Apa rasa permen jahe? Yang keempat, what does chocolate cake mean? Apa arti coklat cake? Yang kelima, what does chicken porridge mean? Apa arti chicken porridge? Chicken porridge artinya apa? Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbahasa Inggris. Tentu jawabnya nanti juga harus dibutuhkan dengan bahasa Inggris. Dan seperti yang sudah sering saya katakan, apabila kita itu mau menjawab pertanyaan berbahasa Inggris, maka dipastikan kita harus paham pertanyaannya. Jika kita tidak paham pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjawabnya? Dan itulah tadi makna pertanyaan yang sudah saya artikan, dan tentu setelah video berikutnya akan kami perjelas yang lebih detail. Oke, jangan kemana-mana. Yuk kita tonton terus video pembelajaran yang belum ada duanya di lembaga kita. Oke, setuju? Setuju. Oke, mari kita lanjut. Pada video yang berikut ini sudah kami pertajam antara pertanyaan dan jawaban, sudah semakin jelas. Answer the following question correctly. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jelas anak-anak, perintahnya adalah disuruh menjawab pertanyaan, bukan memilih tapi menjawab. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Karena kita latihan bahasa Inggris, pertanyaannya bahasa Inggris, jawabnya juga harus dengan bahasa Inggris. Syarat mutlaknya adalah kita harus paham setiap makna dari pertanyaan yang ada. Setelah kita paham dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian kita mudah nanti untuk memindah atau menyalin ke dalam bahasa Inggris. Oke, saya mulai dari yang pertama. What is it? Apa ini? Berarti menanyakan suatu nama barang.
karena yang ditanyakan adalah nampak barangnya, barang di situ berupa gambar ya, berupa es krim. Oh, berarti yang ditanyakan itu nama barang es krim. Barang ini namanya apa? What is it? Apa ini? It is ice cream. Ini adalah es krim. What is it? Apa ini? It is ice cream. Ini es krim. Yang kedua, what is the taste of bitter melon? Apa rasa buah pare? It is bitter. Rasanya pahit. Yang ketiga, what is the taste of ginger candy? Apa rasa permen jahe? It is spicy and sweet. Rasanya pedis dan manis. Yang nomor 4, what does chocolate cake mean? Apa arti dari kata chocolate cake? It means kue coklat. Artinya adalah kue coklat. Yang kelima, what does chicken porridge mean? Apa arti kata porridge? Apa arti kata chicken porridge? Chicken porridge itu artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Maksudnya seperti itu. Jawabnya, it means bubur ayam. Artinya adalah bubur ayam. Nah, itu sudah saya jawab pertanyaannya masing-masing. Nah, sekarang akan kami perluas, akan kami perjelas dari masing-masing nomor agar lebih detail. Dan anak-anak diharapkan sabar untuk menonton video ini, karena sejatinya menonton video ini adalah sama dengan belajar yang gratis, ya kan? Tidak ada pungutan biaya, gratis. Tinggal anak-anak membuka HP-nya di rumah, kemudian mendengar, menyimak, insya Allah akan ada pengetahuan tambah dari Pak Guru. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Masih sama dengan yang sebelumnya pertanyaannya. Answer the following question correctly. Ini satu bentuk perintah berbahasa Inggris. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kira-kira seperti ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, berarti anak-anak disuruh menjawab pertanyaan. Tidak boleh asal-asalan, tapi harus dijawab dengan sesuai dengan fakta. Fakta ya di sini anak-anak diberi suguhan gambar, di mana gambar ini adalah menunjukkan gambar makanan ya. Jadi temanya adalah tema makanan ya. Karena gambar ini kan gambarnya es krim. Setelah anak-anak diberi gambar es krim, lalu diberi kalimat tanya berbahasa Inggris. What is it? Artinya apa ini? Berarti pertanyaan ini merujuk kepada gambar. Karena gambarnya es krim ya, berarti es krim itu yang dimaksud. What is it? Apa ini? Kemudian dijawab, it is ice cream. Ini es krim. Karena apa? Kok dijawab es krim? Ya karena gambarnya es krim. Seandainya gambarnya itu gambar buku, maka jawabnya it is book. Ini buku. Seandainya gambarnya itu yang muncul tas, berarti jawabnya it is bag. Ini tas. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi jika kita itu mau menanyakan nama suatu benda dengan bahasa Inggris, maka ungkapan kata tanya yang bisa kita gunakan adalah seperti ini. What is it? What is it? Apa ini? Lalu kemudian jawabnya, it is es krim. Ini es krim. Ya karena yang ditanyakan es krim. Gambarnya berbentuk es krim. Maka harus dijawab es krim. Oke, saya pikir seperti itu penjelasannya. Yuk kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nah, kalau pertanyaan yang kedua ini tidak menanyakan nama suatu benda, tetapi ini sepertinya menanyakan rasa. Rasa yang ada pada makanan. Dalam hal ini adalah buah-buahan. Rasanya apa?
Kalau kita ingin menanyakan rasa dalam bahasa Inggris, bagaimana cara kita menanyakannya? Seperti apa ungkapan atau kalimat tanya yang bisa kita gunakan? Tentu kalimat tanya yang bisa kita gunakan jika kita mau menanyakan tentang rasa adalah seperti ini. What is the taste of? What is the taste of? What is the taste of bitter melon? What is the taste of bitter melon? Nah, ini pertanyaan bahasa Inggris. Kalau diartikan, apa rasa buah pir? Apa rasanya buah pir? Buah pir rasanya seperti apa? Seperti itu maksudnya. Apa rasa buah pir? Karena yang ditanyakan ini adalah rasa, maka kita jawab harus dengan kosakata bahasa Inggris yang mempunyai arti rasa. Dan tentu rasa yang dibutuhkan adalah yang sesuai dengan fakta. Nah, buah pir seperti pada gambar itu buahnya, saya kurang paham juga buah pir karena di Pantura sini sebetulnya jarang kita temukan buah pir. Tapi buah pir itu menurut literatur yang saya pelajari ternyata rasanya adalah pahit. Karena buah pir, buah pare, karena buah pare itu rasanya pahit, maka saya harus mencari perbendaraan kata atau mencari vocab bahasa Inggris yang artinya pahit. Apa bahasa Inggrisnya pahit? Bitter. Maka kata bitter bisa kita jadikan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. What is the taste of bitter melon? Apa rasa buah pir? Buah pir mana? Apa rasa buah pare? Jawabnya, it is bitter. Rasanya pahit. Saya ulang. What is the taste of beer? What is the taste of bitter melon? Apa rasa buah pare? Jawabnya, it is bitter. Rasanya pahit. Dari sini yang perlu digarisbawahi, minimal anak-anak sudah pernah mendengar, oh bahasa Inggrisnya pahit itu bitter. Nah, seperti itu. Secara perlahan akan mendapat tambahan vocab. Bahasa Inggrisnya pahit, bitter. Jadi nanti apa saja buah yang rasanya pahit, kita jawab dengan bitter. It is bitter. Rasanya pahit. Oke, apa tadi bahasa Inggrisnya pahit? Bitter. Apa artinya bitter? Pahit. Nah, seperti itu. Jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi pada soal berikutnya. Oke, pada soal yang ini masih menanyakan tentang rasa. Jadi tadi pada soal sebelumnya yang ditanyakan adalah rasanya buah pare. Nah, sekarang ini yang ditanyakan masih rasa tapi bukan buah, ini permen jahe. What is the taste of ginger candy? What is the taste of ginger candy? Apa rasa permen jahe? Apa rasa permen jahe? Permen jahe rasanya seperti apa? What is the taste of ginger candy? Apa rasa permen jahe? Menanyakan rasa. Sebab menanyakan rasa berarti jawabnya harus dengan kosakata yang memiliki arti rasa juga. Rasa manis, apa rasa pedis, apa rasa pahit. Tadi kita sudah mengetahui rasa pahit itu bitter. Nah, sekarang pertanyaan ini kita ulangi. What is the taste of ginger candy? Apa rasa permen jahe? Jawabnya, it is spicy and sweet. It is spicy and sweet. Rasanya pedas dan manis. Rasa permen jahe adalah pedas dan manis. Rasanya pedis dan manis. Pedis dan manis. Itu rasanya permen jahe. Nah, sekarang anak-anak sudah tambah lagi pengetahuannya. Apa bahasa Inggrisnya pedas? Spicy.
Apa bahasa Inggrisnya manis? Sweet. Apa artinya sweet? Manis. Apa artinya spicy? Pedas. Jadi seperti inilah belajar itu. Spicy, pedas. Pedas, spicy. Sweet, manis. Manis, sweet. Jadi kita ulang-ulang sehingga kita sampai hafal. Baik itu dari Inggris ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Inggris. Oke, sudah dapat 3. Pahit, bitter, pedas, spicy, manis, sweet. Yuk, kita ingat-ingat. Jangan sampai lupa. Karena itu adalah kekayaan kita. Agar kita kaya dengan vocab bahasa Inggris. Kalau sudah kaya, maka kita bisa berbicara, bisa menulis, bisa mengungkapkan pendapat apapun. Karena vocabnya sudah kita kuasai. Oke, kita lanjut lagi pada soal yang berikutnya. Baik anak-anak, pertanyaan yang ini tidak menanyakan rasa atau tidak menanyakan nama suatu benda. Tapi ini pertanyaan ini menanyakan kosakata atau vocab bahasa Inggris ditanyakan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sampean punya vocab bahasa Inggris, lalu kemudian tidak paham artinya dan ingin menanyakan kepada orang lain, maka caranya bertanya seperti ini. What does chocolate cake mean? What does chocolate cake mean? Chocolate cake ini artinya apa? Chocolate cake ini artinya apa? Apa arti dari chocolate cake? Chocolate cake artinya apa? Itu kalau diartikan. What does chocolate cake mean? Apa arti dari kata coklat cake? Kita jawab, it means kue coklat. Artinya kue coklat. Jadi coklat cake itu kan bahasa Inggris. Artinya kue coklat. Kalau kita bolak-balik, apa artinya coklat cake? Kue coklat. Apa bahasa Inggrisnya? Kue coklat. Coklat cake. Nah, seperti itu. Tapi kalau ditanyakan dalam bentuk kalimat, what does chocolate cake mean? Apa artinya coklat cake? Dijawab, it means kue coklat. Misalnya sampean itu membawa penggaris. Terus sampean mau bertanya kepada orang lain, penggaris ini kok penggaris? Sampean membawa penggaris, tapi sampean itu sudah paham apa bahwa penggaris itu bahasa Inggrisnya adalah ruler. Lalu sampean mau bertanya kepada orang lain, ruler, apa artinya ruler? Kalau kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia, ada kata ruler. Ruler, apa artinya? Ruler, apa artinya? Nah, itu bagaimana kalau kita ucapkan bahasa Inggris? Ya seperti ini ungkapannya. What does ruler mean? What does ruler mean? Apa arti kata ruler? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, maka nanti jawabnya menjadi it means penggaris. It means penggaris. Oh, ruler artinya adalah penggaris. Anak-anak inilah yang disebut dengan belajar. Sering membaca, sering mendengar, sering berlatih, sering otak-atik. Itu yang saya maksud jam terbang. Semuanya itu disebut dengan belajar. Semakin banyak belajar seperti ini, pengetahuan akan semakin melekat pada diri kita. Tetapi sebaliknya, dengan berkurangnya belajar atau bahkan tidak pernah belajar, ya pengetahuan bahasa Inggris kita tidak akan melekat pada diri kita. Untuk itu tetap semangat terus belajar, apalagi gurunya sudah membuatkan video seperti ini, butuhnya adalah biar gaya belajar sudah modern. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini soal yang terakhir ya. Sama penjelasannya dengan soal yang sebelumnya tadi, yaitu hanya menanyakan kosakata bahasa Inggris, ditanyakan artinya,
ke dalam bahasa Indonesia. Caranya seperti yang tadi. What does chicken porridge mean? What does chicken porridge mean? Kata chicken porridge itu apa ya artinya? Apa ya artinya chicken porridge? Chicken porridge artinya apa? Apa sih artinya chicken porridge? Itu seperti itu kira-kira kalau kita artikan. What does chicken porridge mean? Apa arti kata chicken porridge? Nah, berarti menanyakan artinya kan. Lalu kita jawab, it means bubur ayam. It means bubur ayam. Maksudnya chicken porridge itu bahasa Inggris. Artinya bubur ayam. Kalau kita bolak-balik bubur ayam, apa bahasa Inggrisnya? Chicken porridge. Chicken porridge adalah nama makanan berbahasa Inggris. Apa terjemahnya? Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Jawabnya bubur ayam. Nah, gitu kan. Jadi sekali lagi, apabila kita itu ingin menanyakan arti sebuah vocab dalam bahasa Inggris, maka redaksi cara kita menanyakan adalah seperti ini. What does diikuti vocab yang ditanyakan ditutup dengan kata mean. Menjadi what does chicken porridge mean? Apa arti kata chicken porridge? Jawabnya it means bubur ayam. Jadi it ini merupakan subjek, mean ini merupakan verbnya, bubur ayam itu merupakan objeknya. Sehingga kalimat ini terbentuk subjek, kata kerja, kemudian objek. Anak-anak bingung? Ya nggak masalah. Yang penting semangat. Jadi bingung itu lama-lama juga akan hilang kok. Yang penting semangat dulu. Saya kira itu. Dan terima kasih sudah menonton video. Semoga bermanfaat. Nah, ini sudah terakhir. Ayo semangat belajar. Jargon yang selalu saya pakai adalah ayo semangat belajar. Seperti Pak Guru ini semangat belajar. Diakui atau tidak diakui, saya adalah guru yang kreatif. Kenapa? Ya karena saya semangat membuat video pembelajaran seperti ini, tentu akan membawa manfaat. Ya bermanfaat pada diri saya sendiri, artinya saya secara tidak langsung juga belajar, juga bermanfaat kepada murid-murid saya. Dengan menonton video ini akan tertambah pengetahuannya, akan tertambah pengalamannya, akan tertambah vocabnya dibanding guru-guru yang lain tidak membuat video pembelajaran. Maka yang didapat anak hanya di kelas yang waktunya terbatas itu. Tetapi kalau belajar seperti ini, saya kira tidak ada pembatasan waktu. Silakan video ini di-download sehingga bisa diputar berulang-ulang, kapan saja, di mana saja. Tidak akan pernah menolak yang namanya video, tergantung orangnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa setelah ditonton, dikerjakan di buku tulis, dan besok di kelas diserahkan Pak Guru sebagai bukti belajar online. Oke, dari saya, Mr. Muntaha, sekian, wassalam, bye-bye.